Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Dinde Lucky Plant, channelnya pecinta tanaman hias. Apa kabar teman-temanku semua? Semoga teman-teman dikaruniai kabar baik dan sehat walafiat ya teman-teman. Oke teman-teman, pada kesempatan video kali ini saya mempunyai beberapa pot tanaman sansevieria dan beberapa jenis ya. Oke teman-teman, di sini saya mempunyai 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ya. 10 pot tanaman hias sansevieria. Nama-namanya mungkin sambil berjalan ya, nanti saya sebutkan nama-namanya. Ya, di sini pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tentunya tentang bagaimana sih tipsnya membeli tanaman sansevieria ini jika kita membelinya secara online gitu. Kalau membeli secara offline, teman-teman mungkin bisa datang langsung, ngecek langsung ke TKP ya teman-teman. Kita bisa lihat dengan kondisi yang sebenarnya dengan mata kepala sendiri ya teman-teman, tanpa ada rekayasa kamera, tanpa ada rekayasa cahaya gitu teman-teman ya. Itu teman-teman, jika melihat secara langsung kita tidak usah ada banyak pertimbangan ya teman-teman ya. Itu tanaman baik apa enggak, kita bisa menilainya sendiri ya teman-teman. Berbeda halnya dengan membeli secara online. Nah, di sini saya akan memberikan tips hal-hal apa saja sih yang harus kita perhatikan dalam membeli sansevieria secara online ya teman-teman. Yang pertama, jika kita membeli secara online, kita harus ngecek kondisinya ya. Cek kondisi itu meliputi utuh apa enggak sih tanaman ini ya teman-teman. Utuh apa enggak, seperti ini nih. Jika kita melihat tanaman seperti ini, otomatis ini tanaman sudah tidak utuh ya teman-teman. Si daun bawahnya udah banyak yang dibuang teman-teman ya. Nih, daun bawahnya banyak yang dibuang. Ini kondisi seperti ini sudah tidak utuh ya teman-teman. Kadang ada beberapa oknum penjual yang nakal dengan cara menguburnya lebih dalam ya teman-teman. Jadi kelihatan seperti masih utuh, padahal kalau kita lihat kondisi aslinya seperti ini teman-teman. Kita buang misalkan daun yang paling bawahnya seperti ini, dan si penjual bisa menanam lebih dalam kondisi batang yang terlihat seperti ini teman-teman. Jadi si kondisinya tertutup oleh media, tidak terlihat seperti utuh seperti ini teman-teman. Begitu ya yang dimaksud utuh atau tidaknya, itu lihat dari kelengkapan daun. Tapi kalau misalkan kita jeli tanpa harus kita tanyakan utuh apa tidak, kita bisa melihat kondisi yang utuh itu pasti daun yang paling bawahnya kecil. Kalau masih utuh ya teman-teman. Jika tidak utuh ya otomatis yang paling kecil udah hilang ya teman-teman. Seperti itu. Ini adalah hybrid AO77. Kondisi yang masih utuh yang seperti apa? Contohnya yang ini teman-teman ya. Nah, ini hybrid Manny Pacquiao teman-teman. Utuh dari awal sampai atas. Yang paling bawah pasti kecil ya teman-teman, seperti ini. Ini utuh ya teman-teman. Awalnya kecil, agak besar ya. Utuh seperti ini ya. Kita cek kondisi yang utuh adalah daunnya lengkap ya teman-teman. Itu salah satunya kondisi yang utuh ya teman-teman. Terus selain kondisi yang utuh, juga kondisinya cacat apa enggak. Misalkan ada cacat
kukunya patah teman-teman, seperti itu ya. Kuku patah, ujung-ujung kukunya ini ada yang patah misalkan, terus si bagian daunnya ada yang kroak atau bolong gitu teman-teman ya. Itu untuk ngecek kondisinya, yang pertama utuh apa enggak, yang kedua cacat apa enggak, yang ketiga sehat apa enggak ya teman-teman. Kalau dilihat ada bintik-bintik seperti ini, berarti dia kena penyakit teman-teman ya. Kalau kena penyakit seperti ini ya mendingan gak usah dibeli teman-teman ya, karena selain dia berpotensi nanti menularkan ke tanaman yang ada di rumah, dia juga berpotensi untuk persentase hidupnya sedikit ya teman-teman, karena dia sudah terserang penyakit dan ketika di perjalanan kisut nyampe rumah itu bisa lebih parah juga teman-teman ya. Nah itu kecuali kalau misalkan kita sudah berpengalaman. Untuk teman-teman yang masih pemula mungkin hindari yang seperti ini ya teman-teman. Di sela-sela daun seperti ini ada penyakit kayak koreng seperti ini teman-teman ya. Ini bisa menular ya teman-teman. Yang pertama itu untuk cek kondisinya ya teman-teman, kita bisa minta penjual untuk memfotokan, memvideokan ya, bisa mungkin video call juga ya teman-teman ya, seperti itu. Kita bisa lihat selain yang ini, kita bisa membedakan kondisi yang ini ya teman-teman. Ini pada hybrid laili teman-teman. Hybrid laili ini kondisinya kisut ya teman-teman. Jika kisut seperti ini, kisut kepanasan, masih bisa diperbaiki, masih bisa diselamatkan ya teman-teman, dengan mengganti media ataupun dengan menempatkan di tempat yang teduh terlebih dahulu dan memberikannya vitamin B1 teman-teman. Bisa kita bandingkan dengan hybrid laili yang satunya, seger ya teman-teman ya, beda ya. Kita bisa lihat kalau misalkan teman-teman mau beli, lihat cek yang seperti ini, oh kisut berarti ya kurang bagus ya teman-teman. Itu sih kalau misalkan teman-teman bisa boleh dibeli, kalau misalkan nggak bisa untuk perawatannya nggak usah ya teman-teman, kita nyari aman. Tuh yang pertama ya teman-teman. Oke, yang selanjutnya boleh dicek akar ya teman-teman ya. Cek akar, apakah itu tanamannya baru ditanam atau tanamannya itu baru dipindahkan atau mungkin baru dipenggal dan ditanam. Kadang ada beberapa penjual yang misalkan beli sansai itu cuman baru ditanam terus ditancepin, kasih media, langsung diposting seperti ini. Ada beberapa oknum yang seperti itu teman-teman ya. Tapi kalau misalkan teman-teman udah suhunya udah ahli ya itu nggak masalah ya. Di sini untuk para pemula yang belum bisa merangsang pertumbuhan akar ya lebih baik dihindari dulu, karena berpotensi busuk juga kalau belum bisa mengatasi yang seperti itu ya teman-teman. Akar yang bagus walaupun penggalan atas seperti ini ya teman-teman, kita angkat medianya dia tidak akan jatuh, kuat seperti ini teman-teman ya. Walaupun dia penggalan atas ya teman-teman, kuat seperti ini. Ini penggalan atas dan sudah saya tanam, akarnya sudah banyak. Kalau teman-teman mau ngecek akar ke penjual, tolong dilihat akarnya tanpa harus dibongkar pun seperti ini. Jika tanaman udah lama ditanam, maka dia akarnya akan banyak, dan jika tanaman itu akarnya sehat maka akan kuat seperti ini teman-teman ya. Oke teman-teman, lanjut untuk kondisi akar seperti itu ya teman-teman ya. Terus yang selanjutnya adalah cek performanya ya teman-teman. Jika teman-teman pengen performanya yang bagus ya tentunya teman-teman bisa melihat dari kestabilan pertumbuhan daun, terus dari daunnya ini mulus apa enggak ini ya, seperti ini. Kalau misalkan cek performanya ya teman-teman ya, performa dari bawah nyampe atas, ini kestabilan daunnya boleh dilihat. Teman-teman bisa memperhatikannya ya, bisa menilai sendiri ya teman-teman. Kalau misalkan pengen melihat performanya, kalau pengen membeli yang performanya bagus ya teman-teman, seperti ini daunnya yang pertumbuhannya stabil ya teman-teman ya.
Dilihat dari bentuk daunnya juga, tidak panjang sebelah, pendek sebelah ya teman-teman ya. Oke teman-teman, kita lanjut. Ketika membeli yang variegata nih, yang harus diperhatikan yang pertama, ketika membeli yang variegata, jangan yang variegatanya semeng seperti ini ya, semeng apa redup ya teman-teman. Jika membeli yang semeng atau redup seperti ini, nantinya teman-teman, jika yang seperti ini diindukan pun akan kembali anakan semeng juga ya teman-teman. Kalau enggak teman-teman, misalkan ada salah seorang penjual yang menjual tanaman dengan seperti ini, teman-teman bisa menanyakan kondisi indukannya seperti apa. Kalau misalkan si penjual menunjukkan, oh indukannya seperti ini, ketika dilihat indukannya terang, boleh jadi ntar anaknya bisa terang juga teman-teman, asal cukup sinar mataharinya. Tapi kalau indukannya sama seperti ini, sampai kapanpun anakannya warnanya akan tetap seperti ini ya teman-teman, tidak akan terang. Pilihlah warnanya variegata yang terang seperti ini teman-teman. Nah, variegata terang kan disebut variegata terang, kenapa ya? Warna kuningnya itu terang teman-teman ya, tidak redup. Warna variegata terang kayak ini kunyit ya teman-teman ya, seperti itu. Kalau bisa warna variegata terang, variegatanya tembus ya. Tembus itu apa? Dari atas ke bawah. Sini atas ada variegatanya, di bawah ada variegatanya ya teman-teman ya. Dan rata setiap daun itu ada variegatanya. Kalau misalkan teman-teman pengen membeli variegata yang bagus, setiap daun ada, sini ada semua ya teman-teman ya. Jangan variegatanya yang sebagian-sebagian, dan usahakan variegatanya kalau misalkan mau variegatanya yang lapis seperti ini teman-teman ya. Yang lapis seperti ini banyak diminati oleh para penghobi sansei ya teman-teman ya. Yang lapis-lapis disebut lapis karena dia berlapis-lapis seperti ini teman-teman ya. Lapis-lapis tuh kayak sisir gitu teman-teman ya, berlapis-lapis. Kalau misalkan membeli yang variegata putih, belilah variegata yang warna putihnya solid teman-teman. Solid seperti ini, solid warna putih kertas, dan variegatanya rata setiap daun dan berlapis juga teman-teman ya. Variegata putih, solid, lapis, tembus atas bawah, dan rata setiap daun. Itu untuk yang variegata teman-teman. Oke teman-teman, jadi kesimpulannya untuk tips-tips membeli Sansevieria online adalah yang pertama, cek kondisi teman-teman ya. Kondisinya utuh apa enggak, cacat apa enggak, sehat apa enggak ya. Yang kedua itu cek akarnya, apakah itu mau diangkat seperti ini atau enggak. Teman-teman minta penjualnya untuk membongkar akarnya seperti itu, apakah akarnya banyak atau cuman satu batang doang akarnya teman-teman ya. Boleh itu. Yang ketiga yaitu cek performa dari kestabilan daun, daunnya panjang atau pendek kalau misalkan tanaman yang besar ya gitu teman-teman ya. Dari bentuk daun, beraturan atau enggak ya teman-teman ya. Terus yang berikutnya yang keempat ya, jika tanaman itu variegata, teman-teman bisa ngecek warna variegatanya redup apa terang. Terus dicek indukannya bagus apa enggak. Terus bisa dicek kalau misalkan variegata pinggir ya, satu lagi ya, variegata pinggir itu nggak usah ya teman-teman. Kalau variegata pinggir misalkan cuman listnya di sini doang kayak lipstick gitu, mendingan nggak usah ya teman-teman seperti itu. Karena apa? Kemungkinan besar anaknya seperti itu juga. Dan variegata TB satu lagi itu not recommend ya teman-teman. Variegata TB itu tua burem, semakin tua semakin burem, itu hilang variegatanya. Ketika daun muda bagus, tapi ketika udah tua variegatanya hilang dan kembali hijau ya teman-teman. Usahakan warna variegata yang permanen, warna variegata kuning terang, variegata lapis rata setiap daun. Itu ya teman-teman. Oke teman-teman, untuk sharing kali ini saya cukupkan sampai di sini. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.